Terima kasih, Prof. Kanda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada sore hari ini artikel yang akan kita diskusikan yaitu mengenai mengembangkan pengetahuan ramah lingkungan menuju pemilihan pemasok dalam perspektif modal intelektual yang ramah lingkungan. Di mana artikel ini diteliti oleh Tony, Ogra, kemudian Joshua, Alex, dan Dixon, yang dipublish di Journal of Public Procurement dengan Trindade Scopus Q2, nilai SJR-nya itu 0,59. Adapun pendahuluannya yaitu pengadaan pabrik yang ramah lingkungan. Green Public Procurement adalah sebuah konsep kompleks yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus. Pengetahuan tersebut dianggap sebagai syarat penting untuk penerapan GPP, khususnya dalam pemilihan pemasok ramah lingkungan menurut Andaf et al. 2020, Pony 2018, Sirani et al. 2017. Pengetahuan dipandang sebagai sumber potensi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, lembaga pengadaan harus memiliki kemampuan untuk mengakses dan mengembangkan pengetahuan ramah lingkungan untuk pemilihan pemasok. Pemilihan pengetahuan ramah lingkungan dalam pemilihan pemasok melibatkan pengelolaan aset tidak berwujud organisasi dan mengolah proses seperti menciptakan, melestarikan, menggunakan, dan berbagi yang memanfaatkan sumber daya berwujud. Pengetahuan yang buruk dapat membuat penyedia jasa pemerintah enggan mengambil risiko dan memiliki lebih sedikit pilihan terkait lingkungan hidup selama pemilihan pemasok. Oleh karena itu, penemuan dan pengembangan pengetahuan ramah lingkungan telah menjadi isu mendasar bagi para praktisi pengadaan ramah lingkungan. Adapun permasalahannya yaitu pemilihan pemasok diperlukan bagi organisasi publik yang ingin membeli barang dari pemasok. Meskipun proses pemilihan pemasok berperan penting dalam mempromosikan GPP, banyak organisasi publik masih ragu mengenai apa yang perlu dilakukan dan kapasitas apa yang perlu dieksplorasi. Menurut Jira Siri et al. 2021, penegakan kredensial lingkungan yang ketat dalam pemilihan pemasok saja tidak cukup untuk mendorong penerapan kelestarian lingkungan. Untuk mempromosikan isu ramah lingkungan sebagai bagian dari pengadaan lingkungan hidup, organisasi publik diharuskan menilai kebutuhan kapasitas modal intelektual ramah lingkungan mereka. Meskipun literatur tentang pengetahuan ramah lingkungan secara bertahap semakin meningkat, namun pemanfaatannya perlu dieksplorasi lebih lanjut karena konstruksi green intellectual capital utama seperti itu dapat menghambat penggabungan isu ramah lingkungan dalam proses pemilihan pemasok. Secara umum, literatur melihat pengetahuan ramah lingkungan sebuah konstruksi green intellectual capital dari perspektif sempit, sehingga membatasi apresiasi konsep tersebut hanya pada pemilihan pemasok. Selain itu, struktur pembelian yang terdesentralisasi dan jaringan pemasok yang kompleks semakin mempersulit pengelolaan pengetahuan ramah lingkungan dalam pengadaan berbagai macam barang di lembaga-lembaga publik. Nah, kajian untuk mengenai green intellectual capital seperti adopsi inovasi ramah lingkungan dan beberapa penelitian sebelumnya, sebagian besar penelitiannya berfokus pada keberlanjutan bisnis. Namun, hanya ada sedikit studi empiris mengenai hubungan antara pengetahuan, salah satu aspek dari green intellectual capital, dan green supplier selection dalam organisasi publik. Fokusnya adalah pada atribut green intellectual capital yang meningkatkan pengetahuan untuk mengintegrasikan
isu-isu ramah lingkungan ke dalam pemilihan pemasok di antara universitas. Kemudian literaturnya itu yang pertama ada pengadaan pabrik ramah lingkungan. Green Public Procurement didefinisikan sebagai suatu proses di mana otoritas publik berupaya untuk mengadakan barang, jasa, dan pekerjaan dengan dampak lingkungan yang lebih kecil sepanjang siklus hidupnya jika dibandingkan dengan barang, jasa, dan pekerjaan dengan fungsi yang utama yang sama dengan seharusnya diadakan. Kemudian yang kedua ada pemilihan pemasok yang ramah lingkungan. Menurut Tate dan kawan-kawan 2012 menekankan bahwa pemilihan pemasok adalah salah satu sumber utama dalam mengintegrasikan kriteria ramah lingkungan ke dalam keberlanjutan ramah lingkungan suatu organisasi. Menurut Igarashi dan kawan-kawan 2013 berpendapat bahwa pengadaan ramah lingkungan harus fokus pada seluruh tahapan proses seleksi pemasok, mulai dari perumusan kriteria awal dan kualifikasi pemasok hingga tahap pemberian penghargaan dan kontrak. Yang ketiga, ada modal intelektual ramah lingkungan. Menurut Chen 2008 yang merupakan peneliti utama dari Green Intellectual Capital, mendefinisikan bahwa total stok semua jenis sumber daya tak berwujud, kemampuan, pengetahuan, dan hubungan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan atau inovasi ramah lingkungan pada tingkat individu atau organisasi dalam suatu struktur organisasi. Menurut Wang 2022, Cahyono, dan Hakim tahun 2020, Green Intellectual Capital tidak hanya meminimalkan dampak lingkungan, tetapi juga memberikan keunggulan yang kompetitif terhadap mengurangi suatu biaya. Kemudian ada pandangan human capital tentang green human capital. Green human capital adalah penjumlahan dari pengetahuan individu, keterampilan, kemampuan, pengalaman, sikap, kebijaksanaan, kreativitas, komitmen, dan lain-lain terhadap perlindungan lingkungan atau keberlanjutan hijau. Menurut Chen 2008. Green human capital dipandang sebagai elemen dasar dari proses intelektual kapital yang berperan sebagai kekuatan pendorong modal struktural ramah lingkungan dan modal relasional ramah lingkungan. Kemudian, adapun metodologinya yaitu penelitian ini merupakan desain dari studi kasus eksploratif. Kemudian, terdapat 27 responden diwawancarai selama 4 bulan dari September sampai Januari. Dan pengumpulan datanya itu data primer dan sekunder dan menggunakan software Atlas T9.0. Adapun analisis dan pembahasannya, yang pertama adalah mengenai penerapan pengetahuan pada pemilihan pemasok ramah lingkungan. Berdasarkan data yang dikodekan, pengetahuan ramah lingkungan muncul secara spontan sebagai konstruksi utama Green Intellectual Capital yang mempengaruhi penerapan pertimbangan ramah lingkungan dalam pemilihan pemasok. Meskipun pengetahuan penting, penelitian ini mengungkapkan kurangnya penerapan pengetahuan ramah lingkungan dalam pemilihan pemasok berdasarkan data wawancara. Fenomena tidak terapkan pengetahuan ramah lingkungan disebabkan oleh kesenjangan pengetahuan, karena sebagian besar responden menganggap tingkat pengetahuan mereka itu sedang. Hal ini menegaskan penelitian sebelumnya tentang Green Supply Selection, yaitu menurut Adolf et al. 2020 dan Jelani et al. 2017, yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan dan keterampilan di kalangan praktisi pengadaan masih rendah. Kemudian ada komunikasi muncul dari data yang dikodekan sebagai konstruksi kerelevan yang terhubung dengan penerapan pengetahuan. Komunikasi antar praktisi pengadaan dianggap sebagai komponen kunci penerapan pengetahuan. Temuan ini mendukung temuan penelitian sebelumnya oleh Jensen dan Debord 2013, Said dan Abdul Qadir 2011, menyatakan bahwa penerapan pengetahuan tergantung pada keterampilan komunikasi yang efektif. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa Green Supply Selection dipengaruhi oleh pengetahuan individu.
Oleh karena itu, penerapan pengetahuan tampaknya merupakan respon efektif terhadap tantangan globalisasi dan pengadaan berkelanjutan. Kemudian yang kedua ada atribusi untuk pengetahuan yang sedang. Meskipun pengetahuan yang penting dalam Green Supplier Selection, tingkat pengetahuan praktisi tidak mendukung dimasukkannya isu ramah lingkungan ke dalam pemilihan pemasok. Oleh karena itu, peneliti ini mengeksplorasi penyebab kesenjangan pengetahuan tentang Green Supplier Selection di Universitas Ghana. Penyebab kesenjangan pengetahuan dalam pemilihan pemasok diidentifikasi dalam penelitian yaitu pada tabel 1. Dapat kita lihat yaitu disebabkan oleh adanya dari satu ukuran organisasi kriterianya, yang kedua itu keberadaan dari organisasi tersebut, kemudian volume pembelian barang per tahun, kemudian ada komitmen, tingkat komitmen dari perusahaan tersebut, kemudian ada frekuensi jumlah pembelian dari barang per tahun, kemudian ada struktur dari pengadaan barang suatu organisasi. Kemudian dari tabel 2 ini dapat kita lihat bahwa hasilnya adalah terdapat kurangnya komitmen terhadap antara manajemen puncak di dalam suatu organisasi ataupun di universitas tersebut, dan universitas negeri tersebut tidak menyelenggarakan pelatihan rutin bagi praktisi ataupun staf pengadaan untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dari staf pengadaan mengenai barang yang ramah lingkungan. Kemudian dapat kita lihat adalah alokasi anggarannya itu tidak memadai ataupun tidak signifikan. Selain itu, terungkap bahwa tidak ada pedoman kebijakan yang menguraikan kriteria untuk mengintegrasikan pertimbangan yang ramah lingkungan dalam pemilihan pemasok. Terakhir, ada sarana untuk memperoleh pengetahuan hasilnya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan ramah lingkungan itu dapat dipengaruhi oleh adanya pelatihan dalam jabatan, kedua kolaborasi, ketiga pendidikan formal, yang keempat afiliasi dengan badan profesional. Kemudian hasil berikutnya adalah ada faktor-faktor utama dalam modal terkuat ramah lingkungan untuk meningkatkan pengetahuan. Yang pertama ada komitmen, yang kedua kemampuan untuk belajar, yang ketiga ada kemudahan pemahaman, dan ini adalah dapat kita lihat gambar hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Tony dan kawan-kawan. Ini tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari Green Intellectual Capital. Tadi ada komitmen, kemudian pemahaman, kemudian ada kemampuan, kemudian ada keterampilan untuk memformulasikan suatu kebijakan. Kemudian ini untuk meningkatkan pengetahuan itu ada pelatihan, kemudian ada kolaborasi, kemudian pendidikan yang formal, kemudian adalah afiliasi terhadap badan profesional. Oke. Baik, terima kasih. Demikian presentasi pada hari ini. Saya kembalikan kepada Prof. Iskandar Muda. Ya, itulah ya. Terima kasih Bu Nurwani ya sudah menyajikan sumber dari jurnal Emerald ya. Cukup bagus jurnalnya dan kuartilnya juga cukup bagus Q2 ya. Jadi paper itu menjelaskan ya bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan terkait dengan green ya, green knowledge ya, pengetahuan hijau ya terkait dengan apakah green innovation gitu kan, ataukah green environment atau juga green yang lainnya gitu ya, di mana hasilnya menunjukkan bahwasanya tidak lepas dari komitmen gitu ya, tidak lepas dari harus ada pemahaman gitu ya, dan juga tidak lepas dari faktor kapasitas ya, hingga banyak ya memberikan pembentuk ya, hingga terbentuknya dimensi-dimensi dari yang namanya
Grand Intellectual Capital ya. Nah ini yang merupakan topik yang terkini nih ya sekarang ini saya kira ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang perlu menanggapinya. Silakan mereview. Oke, terima kasih Prof. Ya, silakan Pak. Pak Maul. Jadi beda tadi sama yang makalah pertama tadi ya. Kalau dari kerangka konsep yang pertama tadi itu sedikit aja, tapi hipotesanya bisa beranak dia. Tapi kalau yang di sini tadi hipotesanya kalau dari kerangka konsepnya bisa sampai 12 kali ya kalau kita lihat ya. Nah ini dia tadi belum dijelaskan ya Kak Wani ya, berapa hipotesanya itu gitu. Oh, izin Pak Bang Mahfud Taufik, ini penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Ya. Jadi tidak ada hipotesis. Jadi Betul. penelitian ini adalah menemukan dimensi baru yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam meningkatkan pengetahuan dari si praktisi ataupun staf pengadaan untuk memilih pemasok. Ya, betul. Ini adalah riset kualitatif ya. Jadi Ya, kualitatif kualitatif. tidak ada hipotesa ya. Yang ada melahirkan dimensi ya, Melahirkan dimensi yang baru. melahirkan dimensi yang baru gitu ya. Ya. Dan dianalisa dengan apa ya? Atlas ya. Tadi saya lihat Ya, Atlas di 9.0. Atlas TI ya. Jadi nanti Ya, Bapak TI. Ibu juga bisa mengelaborasi ya riset ini. Kalau misalnya terkait dengan disertasinya boleh ya disempurnakan atau juga ditambahkan ya dengan menggunakan dengan menggunakan fenomena yang sama dan juga melahirkan dimensi atau juga menambah dimensi yang baru ya. Nah, itu saya kira hakikat dari riset kualitatif. Nah, jadi inilah riset kualitatif, udah jelas tidak ada hipotesa ya. Karena hipotesa itu adalah riset empiris. Ya, ini bukan riset empiris, tetapi riset subjektif gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang membedakan antara kualitatif dengan kuantitatif. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain menanggapi dari paper ini. Ya, ada. Nah, ini topik Izin, baru Prof. ya. Izin, Oke. Prof. Ya, Bu Eli ya, silakan. Ya, Kak Wani, ini apa namanya? Penelitiannya ini dilakukan di mana ya? Di universitas, 7 universitas di Ghana. Universitas negeri, ya. Di negara Ghana. Universitas Negeri. negeri. Ya. Berarti di sini kan pemilihan pemasok. Berarti ini kan pengetahuannya dari bagian pengadaan gitu ya? Ya, ya. Dari human capital ya. Berarti dari human capitalnya pengadaan di universitas negeri tadi ya? Ya. Oh gitu. Nah kemudian kira-kira mereka alasan meneliti ini tentang karena apa ya Kak? Alasannya adalah tadi ini permasalahan sudah diungkapkan adalah yang pertama adalah masih sedikit sebenarnya. Memang sudah ada beberapa meneliti mengenai green pemilihan supplier yang ramah lingkungan, tapi tidak ada yang meneliti mengenai human capital dari segi pengetahuan. Dan si peneliti sendiri, saya baca di jurnal tersebut mengemukakan bahwa dia peneliti pertama yang meneliti mengenai human capital. Bagi human capital yaitu dari dimensi pengetahuan. Oke, makasih. Ya, Baik, terima kasih Kak Eli. baik Bapak Ibu yang lain silakan menanggapinya. Oh ya Pak Isan ya. Mungkin pertama karena ini penelitian kualitatif, apakah mungkin tadi saya terlewat Kak Nurwani, metode penelitian yang digunakan di penelitian kualitatif ini apa ya? Saya lupa tadi. Yang kedua, metode penelitian itu ini merupakan desain dari studi eksploratif ya, nggak salah. mungkin yang sekaligus ini ya. Kemudian yang kedua tadi izin Kak, judul besarnya tadi apa Pak? Judulnya Mohon maaf. mengembangkan pengetahuan menuju pemilihan pemasok intelektual yang ramah lingkungan. Oke, berarti apa kalau kita lihat ramah lingkungan di sini ada pembahasan terkait dengan ESG nggak ya? Karena biasanya kalau ini penelitiannya 2022 2023 ya. Penelitian
dipublish itu di tahun 2023. Kalau 2023 seharusnya dia akan membahas ESG ya untuk di sisi ramah lingkungan. Kira-kira di sini ada nggak ya terkait dengan ESG dibahas untuk itu di penelitian ini? Nah, yang Baik, kemudian yang terakhir, eh, saran dari si peneliti ini untuk peneliti berikutnya atau penelitian berikutnya apa ya? Mungkin itu karena apa? Makasih. baik, terima kasih Bang Ihsan. Yang pertama yaitu mengenai metodologi penelitian. Bentar ya. Metode penelitian ini eh, itu diteliti, desainnya adalah studi kasus eksploratif. Kemudian yang diwawancari adalah 27 responden dengan wawancara yang semi wawancara ya. Dilakukan pada 4 bulan dari bulan September sampai Januari. Kemudian pengumpulan datanya data primer dan sekunder. Dan pada saat wawancara disebutkan di jurnal tersebut adalah dalam waktu 30 dan 60 menit gitu. Ini di Kemudian 4 software yang digunakan adalah ya sorry, aku potong. Ini 4 bulan ini September sampai Januari 2022 ke 2023 ya? Atau eh, kapan nih? di dalam jurnal tersebut tidak dicantumkan tahun berapa. Oh, Tapi oke. saya mungkin mengasumsikannya mungkin September 2022 sampai Januari 2023. Mungkin ya, Oke. Bang. Oke. Yang kedua tadi apa pertanyaannya, Bang? Kurang jelas. Kalau tadi terkait dengan judul ya, itu ada membahas tentang Mm-mm. ramah lingkungan ya. Di Mm-mm. dalam penelitian si peneliti ini, itu artikel ini apakah ada membahas terkait dengan ESG? Karena kan kalau di 2020 sampai 2023 sampai saat inilah ya kasus Mm-mm. bukan kasus sih teori tentang ESG itu sangat sangat relevan ya untuk menjadi dasar dalam penelitian baik itu metode kualitatif maupun kuantitatif. Oh, Izin mungkin tidak apakah ada. tidak ada ya? Ah, Oke, tidak ada. makasih. Oke. Kemudian terkait sarannya itu saran si peneliti menyarankan karena ataupun yang menjadi keterbatasan penelitian ini karena si peneliti hanya meneliti dari segi apa namanya pengetahuan, kemudian menyarankan untuk peneliti selanjutnya boleh tadi kan di sini si menurut Chen ada menyatakan sebentar dari human capital untuk yang green ya. Sebenarnya konsep green ini juga sudah masuk konsep ESG sebenarnya Kak. Kalau aku pahami sih Mm-mm. green di sini ya itu sudah mengacu atau mengadopsi konteksnya ESG sih sebenarnya mungkin ya. Tapi mungkin kalau Mm-mm. pemahaman yang berbeda sih saya kurang paham ya. Oke, baik. Mungkin untuk penelitian yang tadi untuk menjawab saran penelitian selanjutnya, mungkin untuk penelitian selanjutnya boleh mengambil, ini kan sudah meneliti dari segi pengetahuan individu, mungkin boleh dari segi pengalaman, kebijaksanaan, ataupun sikap, ataupun bisa eh, apa namanya dari dimensi yang lain lah, ataupun bisa dari ambil dari karena green human capital ini ataupun dari human capital ini itu adalah salah satu dimensi ataupun ya dimensi lah dari intelektual kapital di mana bisa untuk meneliti selanjutnya bisa meneliti dari segi ataupun dimensi dari modal relasional ataupun modal struktural itu dia Ya, jadi ini banyak papernya itu sebenarnya. adalah perspektif intellectual capital. Nah, jadi batasannya dibatasi ya, jadi nggak perlu masuk Ya. sampai dimensi environmental gas emission ya, Raisan ya. Nah, jadi hanya Baik, intellectual capital perspektif. Nah, ini batasan penelitiannya ya. Menggunakan 27 responden ya. Itu dia. Mm. baik Prof, terima kasih kawan. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Izin Kak Wani. Ya, silakan. Baik ya Kak Jalila. Kak, tadi kan di situ ada disebutkan pengumpulan data primer dan sekunder. Mm-mm. Nah, di dalam artikel itu pengumpulan data primer itu seperti apa dan Mm-mm. data sekunder itu seperti apa? Bisa ada terlihat di dalam artikel itu, Kak. Terima Eh, kasih, Kak. cuman
di dalam artikelnya tidak nggak ditunjukkan. Tapi sepertinya menurut saya, pemahaman saya untuk data prima sendiri mungkin si peneliti adalah mewawancari langsung, jumpa langsung dengan respondennya. Untuk data sekundernya itu adalah mereka meminta seperti dokumentasi untuk beberapa kriteria dalam pemilihan pemasok gitu. Seperti itu. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang Kak, lain? terima kasih. Ya, silakan. Ya, kalau tidak ada, saya kira cukup jelas ya. Jadi dua topik hari ini adalah yang bersumber dari Sainderek dan juga Emerald ya. Tadi Sainderek membahas mengenai CRM ya, Customer Relationship Management, data sekunder, dan ini membahas mengenai development of intellectual capital perspektif terkait dengan apa ya, grand development ya. Itu saya kira yang perlu kita bisa ambil kesimpulannya. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Jika tidak ada, saya kira itu saja ya, kita sudahi, dan nanti videonya di-share kembali ini ya untuk bisa dilihat dan juga bisa didengar kembali ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Silakan boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih. Mas